asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para pejabat administrator, para pejabat pengawas, pejabat fungsional, seluruh pegawai jadi Bapeda baik ASN maupun juga non ASN. Pertama-tama tentu saja puji dan syukur dan kita panjatkan kehadirat Robi. Alhamdulillah di hari ini, di hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 kita bisa dipertemukan lagi dalam apel pagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para keluarga, tabi'in, atau sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan semua, terutama di bidang-bidang untuk senantiasa dapat melengkapi seluruh kewajiban berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita ya, sesuai dengan sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan oleh masing-masing individu begitu ya. Jadi ini sudah di akhir bulan, artinya capaian-capaian laporan-laporan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam bentuk laporan SKP itu juga harus dipersiapkan, karena tentu saja ini juga akan menunjukkan kinerja kita selama pelaksanaan mungkin dalam 1 bulan ini. Jadi saya senantiasa mengingatkan agar kita semua dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya, baik secara administratif maupun juga secara konteks pelaksanaan kegiatannya. Nah, berkenaan dengan hal-hal yang perlu dilaksanakan pada hari ini, bahwa hari ini ada rapat penyelarasan atau juga persiapan untuk penyepakatan KUA-PPS 2022. Saya kira seluruh bidang dapat mengikuti gitu ya. Tadi malam kita TAPD sudah melakukan rapat, kemudian disepakati bahwa hari ini adalah penajaman dan penyelarasan untuk rancangan KUA PPAS menjadi KUA PPAS untuk seluruh perangkat daerah. Jadi tentu saja Bapeda harus bisa mengawal dan menyelaraskan apa yang telah disusun dalam rencana kita, baik dalam RKPD gitu ya, maupun juga dalam Renja yang telah disusun, dilihat kembali keselarasannya dengan program kegiatan yang akan disusun atau akan dimasukkan ke dalam KUA PPAS. Karena ini menjadi bagian penting ketika nanti disusun rencana kegiatan dan anggaran atau RKA ya, nanti karena setelah PPAS disepakati, berikutnya adalah seluruh SKPD itu harus menyusun RKA, rencana kegiatan dan anggaran. Nah, untuk itu ini harus diselaraskan dulu begitu ya, harus dilihat lagi kesesuaiannya. Mudah-mudahan seluruh bidang ini tadi kan sudah diedarkan surat
surat undangan dari Pak Sekda selaku Ketua TAPD kepada seluruh SKPD hari ini bertempat di BPKAD. Jadi saya kira semua bidang mengikuti jadwal gitu ya. Kalau di sini mungkin semua itu sudah memperoleh dari mulai jam 9 gitu ya, ada DPMD, PUPR, PKAD, Distan, Dinkes, Satpol PP, jam 10 ada Diskominfo, DBPK, BPPA, Disdik, Disperkim, BLUD Rumah Sakit, Bapenda, jam 2 sampai jam 3 ada Disub, BLH, BKD, Bakes Bangpol, Diskop, UMKM, Disparbun, jam 3 sampai jam 4, Disdamkar, Dispora, Diskanak, Disperindag, Dispusip, Dinsos, jam 4 sampai jam 5, Sekretariat Daerah, dan juga lingkup kecamatan. Nah, saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Jadi, para kabid, para kasubid juga nanti dibantu dengan staf itu untuk bisa menyelaraskan, melihat kembali kesesuaian arahannya. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan agenda-agenda yang lain, bahwa kita pun juga harus mempersiapkan diri untuk percepatan di sisi penyusunan RKPD dan Renja perubahan 2021. Arahannya saya kira hari ini juga dari pimpinan sudah akan disampaikan ke SKPD, dan kita pun juga punya fungsi pengawalan isi program kegiatan gitu ya, pengendalian, penyelarasan, sehingga ini akan secara paralel lah kerja. Di sisi lain penyempurnaan 2021, di sisi lain adalah penyusunan penyelarasan 2022 dan penyusunan untuk perubahan. Nah, saya kira itu hal-hal yang perlu dicermati oleh seluruh bidang gitu ya. Termasuk jangan lupa Bapeda juga begitu ya. Bapedanya jangan lupa penyelarasan perubahan 2021 termasuk juga penyempurnaan di 2022. Jangan sampai ada mohon maaf nih sampai kemarin kayak standar harga begitu tiba-tiba ini belum disampaikan begitu. Hari ini dengan Daad Bank juga hadir begitu ya, tolong dicermati lagi jangan sampai ada kegiatan yang tidak ada setengah harganya, karena hari dengan implementasi SIPD itu ini kan si standar harga itu mengikuti terhadap belanja begitu ya. Nah, ini perlu dicermati betul. Kalau yang namanya standar sebenarnya standar itu harus berlaku secara umum. Nah, ini harus dilihat gitu ya. Apakah ada enggak yang kegiatan di kita itu ada perlakuan khusus gitu ya. Nah, ini juga perlu dicermati. Ya, saya kira itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dan yang berikutnya juga hari ini ada untuk evaluasi sakit, dan kedepannya saya berharap juga ini kondisi kita semakin lebih baik lah gitu ya. Kemarin Pak Bupati berharap dengan kondisi hari ini mungkin kita bisa masuk ke level 1 begitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kalau sudah level 1 berarti kembali kepada apa yang disebut dengan new normal atau ada kebiasaan baru. Mungkin kita sudah bisa lebih luasa lagi bekerja begitu ya. Mungkin setelah awal September itu bisa di atas misalnya 75% lah gitu ya untuk WFO dan juga nanti patron WFH-nya, sehingga kita bisa lebih berakselerasi lagi dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Nah, juga saya mengingatkan kepada bidang-bidang yang masih punya hutang kegiatan, ya, artinya yang perlu diselesaikan segera lakukan penyelesaian. Karena Agustus
masuk September, begitu ya, nanti Oktober, November itu nggak terasa waktu. Gitu ya. Tolong betul-betul dicermati, dilihat agendanya. Saya kemarin sudah menginstruksikan untuk betul-betul melihat kalender, ya. Ini biar tidak terlalu bentrok-bentrok, tidak terjadi double-double, duplikasi kegiatan dan sebagainya. Nah, saya kira itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu cermati bersama. Saya kira kita semua sekarang sudah bisa lebih baik lagi. Meskipun yang untuk apel Pak Hendra ya, Pak Kasubag itu saya lihat masih di bawah 60 orang ya. Ini tolong nanti diberikan pemahaman saja bahwa apel pagi itu adalah suatu hal kewajiban, begitu ya, bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kerja kita, begitu ya. Jadi baik yaitu yang WFO maupun juga yang WFH, ya. Kenapa kita masih melakukan apel pagi secara digital atau secara virtual, gitu ya? Karena memang instruksi bupatinya itu seperti itu. Tapi dan yang kedua itu sebenarnya diharapkan karena masih ada yang WFO dan WFH itu masih bisa mengikuti, begitu ya. Yang WFH itu juga mengikuti apel, begitu, sehingga dilakukan virtual. Jadi mungkin kita blendednya nanti, begitu ya, untuk ya mulai minggu depan lah bisa juga dilaksanakan di secara nanti apel di mana, di lapang, begitu ya, nanti di virtual, di kamera, begitu, nanti bisa diikuti mungkin kalau bisa, begitu ya. Mungkin seperti apa mekanisme tidak juga di rumah, begitu semua, atau tidak di kantor. Jadi di kantor nanti bisa sambil ya relaksasi lah, gitu, berdiri, gitu, tidak duduk terus, gitu ya. Nah ini mungkin mulai hari Selasa depan lah, mudah-mudahan, gitu ya, kita kondisinya akan normal, gitu ya. Tapi juga kita akan lihat instruksi-instruksi. Jadi sebenarnya kalau diinstruksikan dilakukan secara virtual. Nah, mekanisme virtualnya kan nggak dijelaskan, gitu ya, mekanisme virtualnya. Nah, saya kira itu yang perlu dicermati. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan dari Bapak Ibu para kepala bidang. Ada Bu Kabid Ekonomi. Hadir Pak. Bilih milari abi di kantornya. Dita ya Bu. Pak Kabid Litbang ada, Pak Kabid Pemerintahan. Samantawis cekap Pak Kaban, hatur nuhun Pak. Sosbud. IPW. Mohon izin Pak Kaban, sebelum jam 9, mohon izin saya bisa bertemu dulu dengan Bapak. Ada beberapa yang harus kita diskusikan Pak, mungkin. Oke, ya. Bisa Pak. Ya, jam 8 ya. Siap, mungkin itu aja Pak. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya kira kalau tidak ada tambahan yang lain, kita akan tutup apel pagi ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga aktivitas hari ini, aktivitas yang telah lalu, yang terlaksana, dan juga aktivitas yang ke depan, kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dengan rahmatnya, dilindungi, dan tentu saja kita semua berdoa bahwa seluruh keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berdoa dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Pak Jamha sehat? Alhamdulillah. Pak Tatang
terus bisa mengikuti apel begitu ya, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Kaban atas beberapa arahannya, dan sebelum apel pagi ditutup dan kita memulai pelaksanaan pekerjaan, mangga mohon kerjasama rekan-rekan untuk menyalakan kameranya. Mangga yang lainnya ditunggu. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillah demikianlah pelaksanaan apel pagi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang belum berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pian tadi Pak.